warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang soleh-solehah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Meskipun dalam pembelajaran jarak jauh, Pak Guru harapkan kalian dalam kondisi sehat dan tetap semangat belajar. Anak-anak, pada materi kali ini Pak Guru akan menyampaikan tentang kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Baik anak-anak, sebelum kita memulainya, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan kita dimudahkan untuk memahaminya. Baik anak-anak, Pak Guru akan sampaikan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah, yaitu setelah kalian memperhatikan, melihat dengan baik video pembelajaran ini, diharapkan kalian sebagai peserta didik dapat atau mampu yang pertama, mengetahui kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam dengan benar. Kemudian yang ketiga, kalian dapat meneladani perilaku Nabi Zakaria alaihissalam dengan benar. Baiklah anak-anak, kita mulai saja pembelajaran kita tentang materi keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Anak-anak, Nabi Zakaria alaihissalam termasuk seorang nabi dari kaum Bani Israel. Beliau adalah pemuka Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Nabi Zakaria alaihissalam merupakan anak keturunan dari Nabi Sulaiman alaihissalam bin Daud alaihissalam. Beliau yang merawat Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Salah satunya adalah Quran surah Maryam ayat 1-10. Diceritakan bahwa Nabi Zakaria dan istrinya telah lama menantikan kehadiran seorang anak dalam pernikahan mereka. Sekian tahun berlalu, Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun beliau tidak pernah putus asa. Nabi Zakaria menikah pada usia 30 tahun dan istrinya berusia 20 tahun. Mereka berdua sangat mendambakan kelahiran seorang anak. Nabi Zakaria berkata, "Wahai istriku, semoga kita segera diberikan keturunan. Aku sangat mendambakan kehadiran seorang anak dalam kehidupan kita." Istrinya berkata, "Aku juga menginginkan hal yang sama, wahai suamiku." Nabi Zakaria berkata, "Kita harus berdoa dengan khusyuk agar Allah mengabulkan permohonan kita." Istrinya berkata, "Semoga Allah mengabulkan doa kita. Amin." Setiap hari, Nabi Zakaria dan istrinya berdoa kepada Allah. Nabi Zakaria berdoa, "Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah dan Penyayang, karuniakanlah kami seorang anak dari keturunanku, agar kelak anak itu dapat meneruskan perjuanganku." Sekian tahun menanti, belum ada tanda-tanda sang istri hamil. Ternyata istri Nabi Zakaria adalah wanita yang mandul, artinya dia tidak bisa memiliki anak. Begitu sedihnya istri Nabi Zakaria, beliau menangis sambil berkata, "Aku sudah tidak bisa memiliki anak, suamiku. Sekarang usiaku semakin menua." Nabi Zakaria berkata, "Bersabarlah wahai istriku, kita harus tetap berdoa kepada Allah. Aku yakin Allah punya rencana lain yang lebih baik dari rencana kita." Istri Nabi Zakaria berkata, "Iya suamiku, aku akan terus berdoa." Meskipun doanya belum dikabulkan oleh Allah, Nabi Zakaria tidak putus asa. Beliau terus berdoa dan tetap berprasangka baik kepada Allah. Doanya selalu sama, yaitu meminta agar diberikan keturunan. Tahun demi tahun berlalu dengan cepat. Nabi Zakaria bersama istrinya menjalani kehidupan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
Meski tenaga untuk beraktivitas menurun, tidak menyurutkan semangat beliau dalam berdakwah kepada kaumnya. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Maryam ayat 4, Nabi Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku." Nabi Zakaria adalah orang yang menguasai banyak bidang keilmuan, maka dari itu beliau sangat menginginkan anak yang dapat mewarisi keilmuan yang dimilikinya. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Maryam ayat 5-6, Nabi Zakaria berkata, "Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra yang akan mewarisi aku." Nabi Zakaria adalah paman dari Maryam. Istri Nabi Zakaria yaitu Isa dan ibunya Maryam, Hannah, adalah kakak beradik. Ibunya Maryam bernama Hannah, sedangkan ayah Maryam bernama Imran. Kisah keluarga Imran dijadikan sebagai salah satu nama surah dalam Al-Quran, yaitu surah Ali Imran. Pada saat Maryam masih dalam kandungan, Imran dan Hannah pernah bernazar kepada Allah untuk menyerahkan anaknya kelak menjadi orang yang taat kepadanya. Namun Imran ayah Maryam meninggal saat Maryam masih dalam kandungan ibunya. Setelah Maryam lahir dan dapat mulai berpikir, Hannah menyerahkan Maryam kecil dalam pengasuhan Nabi Zakaria. Pada suatu hari, Nabi Zakaria menemui Maryam yang sudah remaja di mihrabnya. Ada banyak makanan di dekat Maryam. Karena penasaran, Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, "Wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan ini dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa perhitungan." Nabi Zakaria terkejut mendengar jawaban Maryam. Dari peristiwa itu timbul semangat besar dalam diri Nabi Zakaria. Sesampainya di rumah, dalam mihrabnya beliau beribadah sambil menangis dan berdoa dengan suara merendah. Nabi Zakaria berdoa, "Ya Allah, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa." Belum sampai Nabi Zakaria menyelesaikan doanya, Allah mengabulkan doanya lewat perantara malaikat Jibril. Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah menyuruhku untuk menyampaikan kepadamu sebuah kabar gembira." Nabi Zakaria bertanya, "Apa itu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Atas kesabaranmu dalam berdoa, Allah mengabulkan doamu dengan balasan berkali-kali lipat. Pertama, Allah akan memberikanmu keturunan seorang anak laki-laki. Kedua, Allah memberikan nama Yahya kepadanya, yang mana belum ada seorang pun yang memiliki nama serupa. Ketiga, kelak dia akan menjadi orang yang membenarkan kedatangan Isa alaihissalam. Keempat, dia seorang panutan. Kelima, dia tumbuh menjadi orang yang pandai menjaga diri dari zina. Keenam, Yahya dewasa akan menjadi seorang nabi, sama sepertimu." Nabi Zakaria berkata, "Ya Allah, bagaimana mungkin aku mendapatkan seorang anak, padahal aku sudah tua dan istriku seorang yang mandul?" Jibril menjawab, "Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendakinya." Nabi Zakaria berkata, "Kalau begitu, beri aku sebuah tanda kalau istriku telah mengandung." Jibril menjelaskan, Allah berfirman, "Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari." Nabi Zakaria sangat bersyukur kepada Allah. Beliau berkata, "Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia yang Engkau berikan kepadaku, ya Allah." Nabi Zakaria mengabarkan berita itu kepada istrinya, "Wahai istriku, kita akan punya anak." Istrinya bertanya, "Benarkah itu wahai suamiku?"
aku akan mengandung seorang anak?" Nabi Zakaria menjawab, "Iya, benar. Seorang anak laki-laki bernama Yahya. Allah telah mengabulkan doa kita selama berpuluh-puluh tahun." Istri Nabi Zakaria sangat senang. Ia berkata, "Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah." Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 90, yang artinya, "Maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami." Demikianlah kisah keteladanan Nabi Zakaria yang bersabar dan dengan kekuatan doanya meminta keturunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hikmah yang dapat kita ambil dari kisah tersebut yaitu: 1. Jangan pernah berputus asa dalam berdoa kepada Allah. 2. Ketika kita meminta kepada Allah, harus sabar dan konsisten. Artinya, konsisten itu adalah kita berdoa secara terus-menerus. Pada saatnya Allah akan mengabulkannya lebih dari yang kita harapkan. Yang ketiga, kisah ini membuktikan kepada kita bahwa kekuasaan Allah tidak terbatas. Seperti istri Nabi Zakaria, yaitu Isa, dapat mengandung seorang anak di usianya yang sudah tua, sesuatu yang mustahil terjadi pada manusia. Namun saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki itu terjadi, maka terjadilah. Baiklah anak-anak sekalian, setelah kalian mempelajari tentang kisah Nabi Zakaria alaihissalam, maka sebagai bahan evaluasi sejauh mana kalian menguasai materi tersebut, kerjakanlah soal-soal penilaian harian berikut ini. Silahkan kalian kerjakan. Romawi 1, isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nomor 1, Nabi Zakaria alaihissalam adalah keturunan dari siapa? Nomor 2, Nabi Zakaria alaihissalam diberi keturunan pada usia berapa tahun? Ya. Yang ketiga, istri Nabi Zakaria alaihissalam bernama. Yang keempat, anak Nabi Zakaria alaihissalam diberi nama. Kemudian yang kelima, Nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang pembuka sebuah masjid apa? Kemudian Romawi kedua, yaitu jawablah soal-soal berikut dengan jawaban yang benar. Nomor 1, mengapa Nabi Zakaria alaihissalam menginginkan seorang anak? Nomor 2, sebutkan tanda-tanda yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Zakaria alaihissalam jika istrinya akan mengandung. Nomor 3, sebutkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Zakaria alaihissalam setiap pagi dan petang pada saat istrinya mengandung. Kemudian yang keempat, pelajaran apa saja yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Zakaria alaihissalam? Hikmah atau pelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Zakaria alaihissalam? Yang kelima, ceritakan dengan singkat dan jelas kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Kamu ceritakan saja dengan singkat, ya, tapi jelas. Demikian anak-anak sekalian, pembelajaran kita sudah selesai. Silahkan kalian kerjakan dengan baik soal-soal tersebut. Dan marilah kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, demikianlah yang bisa Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.